Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah akidah. Kita masih di bab pembahasan tentang pembatal-pembatal Islam atau pembatal dari dua kalimat syahadat. Ada 10 pembatal dua kalimat syahadat yang sekaligus barang siapa yang batal syahadatnya maka batal Islamnya. Yang pertama kata beliau, fahuwa asyirku fi ibadatillah, syirik di dalam beribadah kepada Allah. Ini sudah kita bahas yang dulu pembahasan sampai nomor 4. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasaita, orang yang menjadikan perantara antara hamba dengan Allah, yad'uhum, untuk berdoa pada perantara tersebut. Nah, wa yas'aluhum, dan meminta pertolongan, wa yas'aluhumus syafa'ah, meminta syafaat kepada Allah melalui atau melewati perantara yang disebut wasaito. Wa yatawakkal alaihim, dan tawakal kepada wasait bukan kepada Allah. Faqad kafara ijma'an, amalan seperti ini kufur ijma'. Para ulama sepakat kufurnya orang yang menjadikan perantara di dalam berdoa, di dalam meminta pertolongan dan tawakal. Dan ini banyak menimpa muslimin yang kita dapati. Mereka kurang mantap, kurang sreg kalau berdoa langsung kepada Allah. Mereka merasa kurang adab, kurang sopan pada Allah kalau langsung. Jadi harus melalui wasait, perantara-perantara. As-salisu, yang ketiga, man lam yukaffir musyrikin, orang yang tidak mengkafirkan musyrikin. Au syakka fi kufrihim, atau ragu akan kekafirannya musyrikin. Yang kedua, yang pertama tidak mengkafirkan, yang kedua ragu atas kekufurannya orang musyrik, yang ketiga au sahhaha, atau dia membenarkan madhabahum, madhab musyrikin. Kafaro, kata beliau, kufur. Yang keempat, mani takoda, orang yang meyakini annahat ya ghairin nabi, bahwa petunjuk selain nabi akmal min hadihi, lebih sempurna dari petunjuk nabi, baik urusan besar maupun kecil, baik urusan rumah tangga maupun urusan negara, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena yang kita pahami bahwa ukuran atau timbangan hak dan batil itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mencocoki beliau itu al-haq. Yang menyelisihi Rasulullah itu namanya apa? Al-batil. Yang hak itu yang diterima, yang makbul, al-batil mardud.
Yang pertama tadi, meyakini bahwa petunjuk selain Nabi itu akmal, lebih sempurna. Yang kedua, au anna hukma ghairihi, atau meyakini bahwa hukum selain hukum Rasulullah ahsanu, lebih baik. Kalau ini lebih sempurna atau lebih baik min hukmihi, daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya orang mencuri, hukum Rasul dipotong tangannya. Orang berzina dirajam. Oh, itu enggak bagus itu. Yang bagus itu ini di penjara. Dan ini lebih baik, lebih sempurna daripada hukum yang produk dari Rasulullah. Maka orang yang meyakini seperti itu di sini manik takoda, orang yang meyakini. Fahuwa kafirun, maka dia kafir. Adapun para hakim yang tidak sampai ke sana, tetap meyakini bahwa hukum Islam yang terbaik, hukum Rasul yang terbaik, cuma dia mungkin karena urusan kerjaan, tidak ada kerjaan, terpaksa, maka itu bisa masuk ke zalim atau fasik, dan tidak ada dalil atau nas yang mengatakan itu enggak apa-apa. Yang mengatakan enggak apa-apa enggak ada. Semua apa-apa ya. Minimalnya apa tadi? Zalim atau fasik. Di surah Al-Maidah Allah terangkan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak mengikuti hukum Allah maka dia fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Yang tidak mengikuti hukum Allah maka dia zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mengikuti hukum Allah maka dia kafir. Cuma di kalangan al-jahil, di kalangan orang yang tidak mengerti tafsir yang sahih dari 3 ayat ini. Ayatnya kan 3, ada zalimun, fasikun, kafirun. Kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti langsung diambil yang kafir, sehingga dia kafirkan negara, dia kafirkan saudaranya. Ada NII, ada banyak ya, yang nanti berujung kepada kelompok teroris Khawarij. Ujungnya ke sana. Kalau di Indonesia macam-macam namanya. Suka membuat negara dalam negara. Itu kata Rasul, pengikutnya itu hudasaul ahlam. Hudasaul ahlam. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Para pengikut faham-faham tadi, dan dikatakan faham ekstrim. Nah, karena langsung muslimin dimasukkan kemana? Kafir. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hum hudatsaul asnan, mereka itu anak-anak muda yang geraknya masih didorong oleh emosional, kejengkelan. Sufahaul ahlam, sufaha itu jamak dari safih, ahlam itu akalnya. Jadi para pengikut mereka ini, kelompok Khawarij, kelompok teroris yang suka mengkafirkan saudaranya, itu kata Rasul sufahaul ahlam, orang-orang yang akalnya rendah atau pendir. Nah, yamrukuna minaddin, mereka itu keluar dari hidayah, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya, saking cepatnya.
Yaqra'unal Qur'an, mereka pandai membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, tapi tidak melampaui kerongkongannya. Yaquluna biqauli khairil bariyah, mereka itu bisa bicara dengan sebaik-baik pembicaraan bariyah. Apa bariyah? Manusia. Jadi kalau disuruh bicara, dia ahli retorika. Rasul menyampaikan, makanya banyak orang yang tersihir, banyak orang yang ikut. Bahkan kata Rasul, semakin akhir zaman itu akan semakin banyak muncul faham-faham teroris, faham-faham khawarij yang suka dan gampang mengkafirkan saudaranya. Pancasila itu kafir. Nah, di mana kafirnya Pancasila? Saya tanya, ada kan 5 itu ya. Pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu kafir? Itu tauhid malah ya, ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa kan? Padahal di Indonesia ada 3, ada yang Konghucu, ada, tapi kan di situ tertulis Maha Esa. Itu apa? Tauhid. Kok dikafirkan? Jadi langsung disikat sama ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hanya saja kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kabar gembiranya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setiap muncul akan datang yang nebas. Jadi enggak sampai besar. Begitu muncul, di antara cirinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini sukanya memerangi muslimin dan loyal dengan kafirin, loyal dengan orang-orang kafir. Yang kelima, jadi 4 itu sudah kita lewati pembahasannya. Sekarang yang kelima, al-khamisu. Kelima apa ini? Pembatal syahadat, pembatal Islam. Kata beliau, man abghadha syai'an, orang yang membenci sesuatu, mimma ja'a bihi rasulu, dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada orang berjenggot dibenci. Kalau benci itu kan masih amalan hati, ya. Orangnya diam, senyum-senyum, bicara ramah, tapi benci di hatinya. Woi, gimana tekoy? Nah, ketemu ya baik-baik, ya. Mau gimana? Jengkel, adikku jengkel ketemu orang ini, sehingga berusaha menghindar. Karena abghadha itu amalan hati, membenci. Membenci yang dibawa oleh Rasul ini baik apa buruk, Pak Mayar? Buruk, ya. Rasul mengatakan, man abghadha lillah, man ahabba lillah wa abghadha lillah. Barang siapa mencinta karena Allah. Jadi kita ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, mencinta itu harus karena Allah, ikhlas pada Allah. Namanya ikhlas itu mencintai apa yang Allah cintai. Kecintaan kita itu diarahkan oleh Allah dan Rasulnya agar mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Faman man ahabba lillah, barang siapa mencinta karena Allah, cinta karena Allah, membenci karena Allah, beliau mengatakan faqad istakmalal imana, berarti dia telah menyempurnakan iman. Sekarang kita belajar sunnah Nabi, sunnah di dalam berjalan, sunnah di dalam makan. Oh, alhamdulillah, ternyata Nabi kalau makan seperti ini, makan bismillah, pakai tangan kanan dari yang dekat. Kemudian diamalkan, senang hatinya, lapang dadanya, bertambahlah dia kebaikannya dan bertambah pula kecintaan Allah padanya.
muncul kecintaannya kepada Allah dan muncul juga cinta Allah padanya bertambah. Nah, dan sebaliknya membenci apa yang Allah benci, membenci apa yang datang dari Rasulullah, nah itu kalau di sini dikatakan barang siapa yang membenci sesuatu pun sekecil apapun dari apa yang datang dari Rasulullah, walau amila, walaupun dia mengamalkan, ya, mungkin dia berjenggot juga, tapi dia nggak suka karena disuruh istri misalnya, ya, sama istri disuruh karena teman-temannya istri itu suaminya berjenggot. Nah, apa kata beliau? Faqad kafaro, sungguh dia kafir. Padahal dia sholat, mungkin dia adzan, mungkin dia ngimami, ya, tapi benci di hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu." Hal itu karena mereka itu karihu, membenci ma anzalallah. Mereka membenci apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalan mereka. Nah, kalau dihapus ya tidak ada lagi kebaikannya. Maka ini dalil kufurnya orang yang membenci apapun yang dibawa yang datang dari Rasulullah. Ada kitab khusus yang membahas ini, namanya Ta'dhimus Sunnah, kitab kecil, biasanya untuk daurah-daurah sehari 2 hari baca kitab ini bagus. Judulnya Ta'dhimus Sunnah. Di sana dibawakan riwayat-riwayat tentang orang-orang yang oleh Allah langsung diadab secara kontan, langsung, spontan karena mencela sunnah. Nah, ada yang ular langsung turun mengejar, ada yang oleh Allah dibuat dia nggak bisa bangun. Nah, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menggerakkan tangannya. Ketika oleh Rasul dikatakan makan pakai tangan kanan, kemudian dia bilang saya tidak mampu. Oh ya sudah, kata Nabi. Dan dia langsung nggak bisa menggerakkan tangan kanannya. Karena mencela sunnah ini termasuk amalan yang oleh Allah disegerakan siksanya di dunia sebelum siksa di akhirat. Ada beberapa amalan, diantaranya tadi mencela sunnah. Yang kedua apa? Yang ingat, uququl walidain, durhaka pada orang tua. As-sadisu, yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul, orang yang istihza itu, kalau tadi membenci, ya. Kalau ini istihza itu mencela ajaran Rasul, agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang berjenggot dibilang be, ya. Be ditirukan kayak gitu, dibunyikan. Itu namanya mencela dengan lisan. Kalau sekedar mencela saja itu sudah kufur, kok di hatinya juga benci. Kenapa sampean bilang benci aku misalnya? Itu kan 2 sudah, ya. Nomor 5 dan 6. Nomor 5 tadi apa? Membenci. Nomor 6 mencela. Mencela kan juga enggak harus dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Seperti dalam tafsir surat Al-Humazah yang dulu telah kita bahas. Wailun likulli humazatin lumazah. Apa bedanya humazah dan lumazah? Humazah mencela dengan perbuatan, lumazah dengan lisan. Au sawabihi, atau mencela pahala, balasan dari Allah. Nah, misalnya dia mengatakan, "Oh, aku gak butuh." Ya. Au iqabihi, atau mencela siksanya. "Oh, siap." Gitu.
Maka orang yang seperti itu kafaro, kafir, keluar dari Islam, batal syahadatnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Kul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah, wa rasulihi dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian itu bersenda gurau, kalian itu mencela. La ta'tadiru, jangan banyak alasan. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah iman kalian. Loh, kalau gitu orang nggak boleh bersenda gurau. Boleh, asalkan jangan masuk area ini. Ini area hitam, merah. Yang nggak boleh orang masuk bersenda gurau tentang agama Rasulullah SAW. Ya. Karena ini juga alasannya, datang orang ini ya, datang sahabat, orang yang bersenda gurau mencela sahabat bahwa para sahabat itu doyan makan katanya, ya. Orangnya pengecut, banyak makan. Kemudian ada sahabat yang dengar disampaikan ke Rasul, ternyata yang sahabat belum nyampe, yang mau laporan sudah turun dulu ayatnya, ayat ini. Nah, maka orang tadi yang ngomong, yang mencela sahabat tadi datang, saya cuma guyon, istihza. Nah, maka kata Allah langsung dijawab, la ta'tadiru, gak usah banyak alasan. Nah, qad kafartum, sungguh kamu telah kafir, ba'da imanikum. Padahal ini setelah iman. Iman itu di atasnya apa? Islam. Ya, Islam, kemudian mukmin. Ini iman. Nah, sudah di atasnya Islam. Nah, artinya kan keislamannya sudah tinggi, ya. Keimannya sudah naik derajat iman. Tapi bisa bubar gara-gara apa? Mencela. Mungkin banyak di orang-orang jahil mencela, awas ninja-ninja, mencela wanita bercadar. Nah, kalau pada keluarganya nasihati, hati-hati, hatimu hati-hati, jangan membenci, lisanmu jaga, karena bisa mengeluarkan kamu dari Islam. As-sabi'u, yang ketujuh, as-sihru, sihir. Ini pembahasan luasnya. Ini juga masalah sangat penting di kitab Syarah Nawaqidul Islam. Kalau saya yang dapati, karena para ulama rata-rata juga mensarah, menjelaskan 10 ini. Nah, yang saya punya dan sangat bagus itu karya Syekh Shalih Fauzan. Nah, wa minhu, diantaranya yang ketujuh adalah sihir. Sihir itu amalan secara samar, sembunyi, tapi berdampak nyata. Itu makna sihir. Ini juga dirinci oleh para ulama, ada yang tidak sampai kafir. Di antaranya kalau zaman kita itu yang nggak sampai kafir itu sinyal itu. Sinyal ya, sama kan beli itu pakai uang. Uangnya kan barang ketok. Beli apa? Barang nggak ketok yang dibeli, ya. Padahal kalau bahas fikih jual beli, syarat sahnya jual beli itu takobut. Takobut itu ada serah terima. Saya beli, saya terima, gitu. Ya. Kalau beli mobil, saya beli ya mobilnya. Ya, ini uangnya, ini mobilnya. Itu namanya takobut dalam fikih. Nah, kalau sinyal gimana takobutnya? Nah, tapi kan nampak nyata kalau nggak ada sinyalnya, nggak ada
paketannya nggak bisa, HP-nya nggak bisa. Itu masuk ilmu apa? Sihir. Itu yang mubah, sihir yang mubah. Kalau sihir itu maksudnya itu ya tukang sihir banyak ya. Itu apa, penjual pulsa itu kan tukang sihir, itu tukang jual. Kalau dulu saya masih kecil di pasar itu masih mendapati lintingan. Mungkin zaman Mas Har belum pernah. Lintingan di situ ada kaca kotak gitu, ada rambut, dilinting. Pak Mayar saya menangi gitu, Pak. Dulu kecil saya telanjang kecil main itu ada di pasar kan. Sekarang sudah nggak ada ya. Masih? Oh, di sini ada ya. Oh, jimat. Kalau jimat itu dari kitab ditulis, dibuntel, kemudian buat sabuk, buat kalung, buat gelang. Kalau ini enggak, dijual di pasar kayak orang jual apa sembako kayak gitu. Wa minhu as-sarfu. As-sarfu itu makna asalnya itu memalingkan atau mengelabui. Contohnya apa? Mengelabui itu di antara contohnya tukang sulap, ya. Tukang sulap itu kan cuma ngelabui mata, ya. Kayu iso nampak apa? Ular. Pada masa Nabi Musa ya. Nah. Kalau atfu ini banyak dimaknai oleh para ulama. Kalau rinciannya memang harus lihat di syarahnya. Atfu ini mantra, mantra-mantra untuk pengasihan, apa namanya? Pelet ya, pelet. Dan orang apa cinta padanya, pengasihan ya. Ada hadis at-tamaimu wat-tiwalatu, tiwalah. Nah, tiwalah itu juga masuk ke mantra. Mantra itu asalnya tiwalah. Jadi orang baca mantra-mantra, nah itu orang nanti terbawa. Nah, kalau orang ini main sihir, nyantet atau sulap. Sulap itu main tadi memalingkan pandangan, atau mantra-mantra. Karena ini biasanya mantra ini yang bantu semuanya ini setan, dari sihir, dari sulap, maupun ini apa, mantra itu juga dari jin yang banyak bantu. Makanya para ulama mengingatkan jangan gampang niru-niru mantra-mantra yang diucapkan orang. Misalnya bim salabim, ya, apa artinya? Bisa jadi itu bahasanya jin, bahasa kekufuran. Saya bantu asalkan kamu ngomong bim salabim. Nah, baca dia bim salabim, terus ditambah lagi, tambah abragadabrak. Nah, kemudian ular jadi apa, kertas jadi uang, daun jadi uang. Nah, bim salabim, ayam jadi monyet dan faman fa'alahu, barang siapa yang melakukan mantra, sulap, sihir, santet, au radiya bihi, atau ridho, seneng. Apalagi zaman sekarang malah dibudidayakan, dikembangkan. Katanya untuk menjaga apa? Budidaya bangsa. Budidayanya kekufuran kayak gini. Ya, diadakan apa? Festival-festival. Nyadran, kemudian ke punden-punden. Ojo ndek
dalam, di pegunungan, di kota itu sekarang sudah ramai. Malam malam apa? Malam 16 malam ya. Apa acaranya? Malam 16, malam 17 itu apa acaranya? Tirakatan ya, tirakatan mau ke sana sambil minta ridho kepada mbah moyang-moyang di kuburan. Ridho dengan acara sihir atau sulap atau mantra-mantra kafaro, maka itu kekufuran. Kalau ridho ini amalan hati juga, orangnya di rumah nggak ikut-ikut ya, gak nyumbang, nggak ada perbuatannya di rumah, tapi ridho. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, yang binasa itu kalau orang itu jahil. Jahil itu nggak ngerti. Karena kalau nggak ngerti, yang mestinya dia benci, dia sukai. Yang mestinya dia sukai, dia benci. Nah, ada pentas di samping rumahnya, dia benci sekali. Mau berbuat apa, tidak bisa. Maka itu kata Rasul, at-aful iman ya, paling lemahnya iman. Idza ra'a minkum mungkaron, kalau kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangannya. Waduh, tanganku kecil, keceng, ngedepi kayak gitu. Nah, kalau fa'ilam yastati, kalau nggak mampu, fabilisanihi, dengan lisannya. Woi pak, bu, jangan mengadakan pentas kayak gitu. Wah, nyunyut ya, dikeroyok. Nah, yang ketiga kata Rasul, fa'ilam yastati fabiqalbihi, dengan hatinya. Kata Rasul, yang dengan hatinya itu wadzalika at-aful iman, paling lemahnya iman. Lah kok hadir malah. Kalau hadir gimana? Yang hadir gimana Pak Gun? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, ibadur rahman, hamba ar-rahman itu la yashhaduna qaulaz zur, mereka itu tidak menghadiri acara-acara itu. Qaulaz zur itu acara-acara yang muspro, acara-acara muspro. Itu adabnya orang beriman. Rasul mengatakan min islamil mar'i, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebagusannya orang muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada pahalanya. Nah, itu apa pahalanya? Malah musik-musik di situ. Musik ini kata para ulama, dan ulama sepakat tentang musik ini, bahwa itu adalah khomernya syaitan, khomernya hati. Lebih cepat memalingkan hati dari zikrullah daripada teler pakai khomer. Antum orang pakai khomer, manusia pakai arak, anggur untuk teler, itu masih kalah cepat dengan musik. Nah, maka musik ini paling cepatnya memalingkan manusia dari zikrullah. Dipalingkan dari zikrullah, enak saja, santai-santai, dia malah senang, malah goyang-goyang, hadir. Nah, wadalilu, dan dalilnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa ma yu'allimani, Harut dan Marut itu tidak mengajari manusia min ahadin, seorang pun, hatta yakula, sampai diingatkan dulu oleh malaikat Harut Marut, innama nahnu, kami ini fitnah, kami ini ujian, fala takfur, jangan kalian kufur. Artinya yang belajar ini apa? Kufur. Dan ini yang belajar itu jin sama orang Bani Israel. Nah, sehingga setelah Nabi Sulaiman wafat, dia menuduh Nabi Sulaiman itu kekayaannya, kerajaannya karena sihir.
Itu yang ketujuh ya. Apa tadi yang ketujuh? Sihir, sorof, sulap, dan mantra-mantra. Di sekitaran kita masih banyak. Berarti tugas jenengan masih panjang ya. Nah, butuh dakwah, butuh mengajak muslimin kepada Islamnya, mentauhidkan Allah. As-saminu yang ke-8, mudaharatul musyrikin, menampakkan kesyirikan baik dengan lisannya. Kalau sekarang bukan dengan lisan, pakai ini, pakai medsos ya. Kemudian buka itu cuma konten maunya, pesugihan ya, pesugihan Gunung Kawi, pesugihan Komukus, pesugihan mana, cuma ingin maunya memperbanyak follow ya, memperbanyak peserta pengikut yang lihat acaranya itu. Dia setting, dia video diperbuat baik gitu, di setting bagus videonya supaya banyak orang yang lihat. Itu bahaya itu. Atau juga yang sekarang banyak itu main settingnya pakai para dukun ya. Dukun main ini antara ilmu gelap ya, ilmu hitam melawan ilmu putih. Ilmu hitamnya para dukun, ilmu hitamnya, ilmu putihnya siapa? Ustadz ya, ada Ustadz Nasihin, ada Ustadz siapa? Bustomi siapa itu? Nah itu banyak ya konten-konten kayak gitu. Itu mana yang benar? Ada yang benar? Ada yang benar? Itu tukang sihir semua. Itu kayaknya masuk ke nomor 7 ya. Tapi itu kesirikan. Tanya saja kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata musyrikan, man ata kuhanan, barang siapa mendatangi kuhan, dukun, au arrofan atau arrof. Arrof itu orang sok tahu. Kalau dukun itu artinya orang yang mengaku mengerti barang gaib. Pak, saya kehilangan. Oh ya, sepedamu di sana, dibawa ke sana, cari sana. Nah, tersimpan di rumahnya. Itu membedakan antara apa? Kuhan sama arrof. Sama, itu masih satu hadis. Barang siapa yang mendatangi kuhan atau arrof, maka Allah SWT tidak menerima sholatnya 40 hari. Waman saddaqahu, barang siapa yang membenarkan ucapannya, faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammadin, dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan malah dikirim, di-share, memperbanyak atau dilihat acara-acara tadi. Apa saja tadi? Pesugihan-pesugihan di video-videonya. Kalau sekedar sebagai bukti mau dinahi mungkar, oh saya sudah punya kekuatan mau berantas ke sana, ya tidak apa-apa. Kalau memang untuk itu, untuk dipelajari mau diberantas. Nah sekarang maunya berantas perdukunan tapi dengan ilmu sihir, itu bukan berantas dong, yang sama-sama sihirnya. Sihirnya saja sudah kekufuran. Mana dalilnya ini? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang ke-8, menampakkan atau mengembangkan mudhaharah itu memperjelas. Ini kok buruk diperjelas. Al-musyrikin, kesyirikan, atau jual jimat. Ya.
jual jimat di pasar-pasar tadi, lintingan-lintingan tadi. Atau jual kitabnya, ada namanya Samsul Ma'arif. Kitabnya itu bahasa Arab itu. Yang bisa harus belajar bahasa Arab dulu. Nah, baru bisa melayani tamunya. Nah, ini biasanya para kiai-kiai yang seperti ini. Karena yang bisa kan kiainya. Nah, dan itu bikin kiai cepat kaya karena cuma ditulis kemudian difotokopi. Nanti tamu tinggal perlunya apa Pak? Gitu aja. Nanti suruh baca Al-Fatihah tanpa bernafas. Boleh nggak baca Al-Fatihah tanpa nafas? Saya tanya boleh enggaknya? Nggak boleh. Lo yang manut aja. Nah, lagi butuh. Ada apa Pak? Ini saya punya baru buka warung, buka toko supaya laris. Ya, sebentar ambilkan. Sudah dibentuk sabuk. Ini dipakai kalau jualan. Wa muawanatuhum, dan menolongnya. Kalau ini memperjelas, menampakkan, mengkampanyekan, nge-share atau menolong. Menolong mungkin membuatkan kemenyannya, ya. Atau apapun bentuk-bentuk pertolongannya. Atau ngasih tahu, Pak di sini ada pesugihan di mana ya? Bilangnya apa? Pak Mayar. Ada orang tanya, ini Pak Mayar lagi santai-santai. Pak, saya mau ke tempat pesugihan. Di mana? Tanya dulu. Bapak dari mana? Dari Blitar. Blitar itu lewat mana? Sana. Tutui suruh pulang aja Pak Mayar. Sana. Suruh balik ke Blitar. Kalau luting kanan di Pak Mayar nyampe ke pesarian nanti ya. Menolong agar kesyirikan itu bertebaran di muslimin, di kalangan muslimin. Jadi ini yang dibahas bukan pelakunya, ya. Apanya ini? Bagian sponsornya. Sponsornya pun itu sudah keluar dari Islam, apalagi pelakunya. Seperti tukang sihir tadi, tukang santet itu hukumnya apa? Penggal lehernya. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Yang loyal dengan mereka, ya, senang kepada mereka, maka dia termasuk golongannya. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. At-tasi'u, yang 8 tadi, apa tadi? Menampakkan kesyirikan. Yang ke-9, mani takoda, orang yang meyakini anna ba'dhan nas, bahwa sebagian manusia yasa'uhu al-huruju, dibolehkan untuk keluar an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan banyak menimpa di kalangan orang-orang penganut thariqah tasawuf atau sufi, karena mereka membagi manusia menjadi 3. Yang paling rendahnya itu tingkatan syariat, jadi harus mengikuti Rasulullah SAW di dalam berislam, harus sholat, harus menjalani apa yang diperintah, menjauhi yang haram, yang dilarang. Tapi mereka bisa keluar. Nah, ini kekufurannya. Mereka bisa keluar kalau sudah masuk tingkatan ma'rifat dan hakikat. Jadi sudah masuk tingkatan, kalau syariat itu ibarat buah masih kulit. Sehingga mereka sukanya mencela kita. Kalau diajak bicara mereka biasanya sombong, angkuh. Oh, kamu memang masih syariat, gak iro nyambung. Ya, gak nyambung, percuma. Gimana Pak Mayar? Gitu kan. Oh, Pak Mayar syariat, gak iro nyambung. Kita kan sudah hakikat, makrifat.
Ibaratnya itu jenengan ini Pak Mayer makan apa diberi jeruk, sama ini sih nyokot kulite. Nah, kalau aku ini sudah dalamnya, sudah isinya. Kalau sudah isinya dibuang kulitnya gitu. Kalau sudah masuk diisi kulitnya dibuang kan Pak Gun ya. Sampean makan kulitnya kan enggak. Artinya syariatnya sudah dibuang. Al-hur, kita ini bebas, sudah hur, enggak ada apa lagi. Halal haram. Enggak ada perintah larangan, hur, bebas. Karena kita sudah tingkatan makrifat hakikat. Nah, yang bagi syariat makrifat hakikat itu siapa? Ya mereka sendiri, tidak ada dalil. Kalau rukun Islam ada 5, ada sahih. Rukun iman ada 6, ada dalilnya sahih. Tapi kalau manusia muslimin dibagi 3, syariat makrifat hakikat itu enggak ada. Namanya apa itu? Subuhat. Tapi pengikutnya banyak. Mereka mengadakan acara rutin yang disebut dengan riyadhah. Nanti malam Jumat Legi kumpul di suatu tempat, mereka matikan lampu-lampu, mereka pimpin zikir-zikir la ilaha illallah. Coba itu padahal zikir terafdalul zikri itu. La ilaha illallah. Digoyang kepalanya kanan kiri, sampai ada yang muter, sampai ada yang kayak kesurupan. Lama-lama dia pingsan, dipotong lagi, diringkes karena udah capek. Allah, Allah, Allah. Itu namanya mufrad satu kata. Kemudian pakai domir, terakhir pakai domir hu. Hu itu huwa. Ini intinya sudah. Jadi ada zikirnya orang mukmin. Kalau orang mukmin zikirnya apa? La ilaha illallah, itu mukmin. Kalau yang Allah zikirnya apa nih? Zikir apa? Khosoh, zikir khusus, orang khusus. Tadi makrifat ya. Kemudian diringkas lagi menjadi apa? Hu. Ini zikirnya siapa? Khosatul khosoh. Orang yang lebih khusus lagi dari yang khusus. Nah, jadi kalau jenengan di YouTube kan juga bisa menyaksikan zaman sekarang. Lihat aja zikir sufi. Itu kan gitu terakhirnya hu dan muter, biasanya kepalanya mantuk-mantuk, ada yang kanan kiri. Jadi mereka merendahkan Rasulullah SAW dan umatnya itu dan pengikutnya itu, ilmunya masih sampai pantai, masih pinggir-pinggir. Kalau tadi buah masih kulit. Kalau para wali itu ilmunya sudah tengah laut. Imamnya para wali namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dulu waktu perang Irak sama Amerika, orang Indonesia banyak yang daftar mau ke sana. Mau apa? Ngelindungi makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri orang Ahlus Sunnah. Beliau itu orang yang di dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau orang yang paling keras menentang menjadikan orang mati sebagai wasaid, perantara di dalam berdoa. Beliau paling keras. Tapi malah beliau yang dijadikan apa? Perantara. Nah. Seperti halnya orang yang di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau ini di antara imam itu yang beliau ini yang mengatakan tidak sampainya pahala bacaan Al-Qur'an kepada si mayit. Tapi pengamalnya 100% orangnya mengaku pengikut Imam Syafi'i. 100 apa kurang? Apa ada dari mazhab lain mengirimkan bacaan Al-Quran pada orang mati? Maka ini kafir. Siapa kafir ini? Orang yang meyakini bahwa orang itu boleh keluar dari syariat Rasul, dari sisi amaliyahnya, dari sisi ibadahnya,
Bahkan akidahnya kelompok sufi itu lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani karena adanya akidah hulul, akidah wihdah. Wihdah itu satu, artinya kalau diterjemah manunggaling kaula Gusti. Manunggal itu jadi satu, kaula itu hamba, Gusti ya Allah ya. Manunggaling kaula Gusti. Nah, ini di sekitaran kita juga masih banyak. Ini tugasnya Mas Har ini yang paling dekat kayaknya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, tentu tugas kita semua memberantas kekufuran seperti itu. Thariqah-thariqah kan banyak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari selain Islam itu sebagai amalan, ajaran, apakah itu akidah, ibadah maupun akhlak. Din itu amalan. Falan yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi. Al-ashiru yang ke-9, yang ke-10. 9 tadi apa? Nah, yang ke-9 tadi meyakini orang itu boleh keluar dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada juga satu keluarga itu membiarkan anaknya, kamu mau ikut agama apa nak? Gitu. Di satu keluarga itu ada yang Muslim, ada yang lainnya di luar Islam. Kalau kita ini apa kata orang tuanya, apa bilang? Bebas ya, netral katanya. Netral boleh nggak Pak Gun netral? Padahal cuma dua, ini hak dan batil, surga neraka. Netralnya di mana? Kalau netral itu kan nggak surga nggak neraka. Apa ada tempat? Bukan surga, bukan neraka. Nah, yang ke-10 al-i'radu, berpaling andinillah, dari agama Allah. Nah, maksudnya berpaling bagaimana? La yata'allamuhu, tidak mau belajar, gak mau ngaji, gak mau taklim. Wala ya'malu bihi, dan tidak mengamalkan. Nah, terus gimana dia hidupnya? Ikut aja ya. Bener apa salah gak harus. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man azlamu, siapa orang yang lebih zalim. Ini bukan pertanyaan, memang ini man ini huruf istifham, kata tanya, tapi disebut para ulama istifham ingkari, pertanyaan ingkari, maksudnya tidak ada yang lebih zalim. Mimman dzukira bi ayati rabbih, dari orang kalau disebutkan ayat-ayat Allah, disampaikan Al-Quran dan Al-Hadis, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling. Pak, ini dalilnya, ayatnya, tapi ini wis gak berlaku di kampung kita, ini gak berlaku. Ini kayaknya untuk orang-orang Arab sana loh. Inna minal mujrimina muntakimun, kata Allah, sungguhnya kami terhadap orang-orang yang durhaka, muntakimun, mereka akan disiksa. Nah, fahadhihi asratu umurin, inilah 10 perkara, min nawaqidi kalimati tauhid, yang membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Faman waqa'a fi syai'in minha, barang siapa yang terjerumus pada salah satunya, wal iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita darinya,
intaqadha tauhiduhu, batal tauhidnya. Wa in hadama, dan hancur imanuhu, imannya. Wa lam yantafi, dan tidak memberi manfaat, tidak berguna biqauli la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallahnya. Karena juga yang sangat disayangkan yang banyak terjerumus di 10 perkara ini juga ahli di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Sudah kita bahas, walaupun diucapkan 1000 kali sehari, kalau melakukan salah satu dari 10 ini, ya batal tauhidnya. Waqad nassa ahlul ilmi, telah diterangkan oleh ahli ilmu, para ulama, ala annahu la farqa, bahwa tidak ada perbedaan, fi jami'i hadhihi nawaqidi, dalam semua pembatal yang 10 ini, bainal hazili wal jad, antara orang yang main-main, senda gurau, dan orang yang serius. Artinya yang enggak serius pun terjerumus, jatuh, batal tauhidnya, batal la ilaha illallahnya. Wal khaifu, dan orang yang takut. Nah, illa al mukrah, kecuali yang dipaksa. Kalau dipaksa masih ada pengecualian. Wa jami'u hadhihi nawaqid, 10 pembatal ini, hiya min a'dhami ma yakunu khotoron. 10 ini paling, 10 pembatal Islam ini paling besarnya bahaya, atau paling berbahayanya pembatal Islam. Banyak muslimin terjatuh, banyak muslimin tidak tahu. Ya, nggak tahu, nggak pernah dibahas nggih Pak Mayar ya. Mungkin Pak Mayar baru kali ini mendapat pelajaran ini. Nggih Pak Gun. Nate dan Budi. Dereng nate nggih. Nah, pola ini sangat bahaya. Wa aksari ma yakunu wuku'an, dan ini Pak, yang 10 ini paling banyaknya terjadi. Jadi paling banyaknya terjadi di masyarakat itu ya 10 ini. Fayam bagi lil muslim, maka hendaknya bagi muslim, an yahdharoha, hati-hati, wa yakhafa minha, dan takut, ala nafsi, jangan sampai dirinya terjerumus pada 10 perkara ini. Na'udzubillah min mujibati ghadabihi, kita berlindung kepada Allah dari penyebab-penyebab kemurkaan Allah. Wa alimi iqabihi, dan kerasnya siksa Allah. Wa nas'aluhu, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqana, semoga Allah memberi taufik kepada kita, jami'an, semuanya, lima yurdih, kepada apa yang Allah ridhoi. Wa an yahdiyana, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah pada kita, wa jami'al muslimin, dan seluruh muslimin, siratahu al-mustaqimah, ke jalan Allah yang lurus, yang selalu kita minta dalam salat. Innahu sami'un mujibun qaribun, sesungguhnya Allah itu apa? Sami'un, maha mendengar, mujibun, maha mengabulkan, qaribun, Allah dekat, nggak usah teriak-teriak ya. Selesai pembahasan ringkas, singkat, paling singkat. Semoga Allah takdirkan kita bisa mempelajari syarahnya kitab ini. 10 ini ada kitab tebal, Nawaqidul Islam. Dengan ini selesai tentang pembahasan 2 kalimat syahadat. Ini kitab kalimat syahadat. Di dalam kitab Usulus Salasah, kan pelajaran kita kan Usulus Salasah ya.
3 dasar utama itu kita masuk ke dasar kedua, yaitu madinuka, apa agamamu? Dari pertanyaan malaikat mungkar nakir. Saya ulang, ad-din itu rukunnya 3 ya. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Masing-masingnya mempunyai rukun. Islam ada 5 rukun, iman 6 rukun, ihsan 1 rukun. Kemudian rukun pertama dari Islam 2 kalimat syahadat. Nah ini baru kita selesai pembahasannya. 2 kalimat syahadat. Mulai dari keutamaan 2 kalimat syahadat, ya syarat-syarat 2 kalimat syahadat, sampai pembatal 2 kalimat syahadat. Nah, insyaallah pertemuan kita berikutnya masuk ke rukun kedua dari ad-din, yaitu iman ya. Pertama Islam, kedua iman, nanti terakhir ihsan. Mungkin ada yang ditanya. Bisa mendengar? Gak tahu ya kalau bisa mendengar orang yang di kuburan. Nah kalau yang dikubur mendengar itu ada nas, bisa ya. Ketika orang mengubur saudaranya, ketika selesai penguburan, kemudian berpaling keluarganya ya, dia mendengar yasma'u khafqani alihi, kata Rasul, atau Qur'ani alihi, dia mendengar terompah hentakan kaki keluarganya. Itu kan dalil bahwa dia mendengar ya. Cuma kalau dibalik tadi, yang hidup mendengar yang mati, karena seringnya itu jin yang suka mempermainkan. Kadang ada yang dikenal dibilang wali, kemudian sebelum meninggal dia berpesan, berwasiat, kalau aku mati nanti datang ke kuburanku, panggil aku nanti datang. Nah itu kata para ulama itu jin yang datang. Jadi pertanyaan ini saya nggak bisa jawab. Ada yang menafsirkan merinci dari hadis tadi yang di kuburan mendengar yang hidup, itu kalau di hadisnya itu bunyinya keluarganya. Bagaimana kalau yang bukan keluarganya? Atau juga ada hadis yang menjadikan dalil sahih bahwa di kuburan itu mendengar dan tahu, mendengar dan tahu, yaitu ketika disyariatkan orang ziarah kubur, kemudian sampai ke kuburan dia berdoa, assalamualaikum ya ahlad diyar, semoga keselamatan untukmu wahai penghuni kubur ya. Di syarah hadisnya itu mendengar, yang di kuburan itu dengar dan tahu. Yang tahu itu berarti dia berilmu. Cuma di situ diterangkan oleh Syekh Utsaimin, tahu yang datang ini kalau dia kenal di dunia. Kalau nggak pernah kenal di dunia, nggak tahu, yang dia nggak tahu.
Tapi dengar ketika dia memberi salam, assalamualaikum ya ahlat diyar. Jadi kalau untuk ziarah kubur itu manfaatnya kedua belah pihak, untuk yang menziarahi dan yang diziarahi. Yang diziarahi di alam kubur dia didoakan, ya, didoakan, datang ke situ, ke kuburan, mendoakan, Allahumma firlahum, ya Allah ampuni dia penghuni kubur muslimin ini, warhamhum, rahmati dia. Nah itu kalau Allah kabulkan kan diampuni dosa-dosanya. Kemudian bagi yang hidup, kata Rasul SAW, yudzakirukum al-mauta, bisa mengingatkan hatimu kepada kematian. Nah itu masuk mencerdaskan hati, mencerdaskan akal. Karena Rasul mengatakan al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya dan ingat pada urusan maut, urusan kematian. Nah, semakin banyak ingat itu semakin cerdas. Dari mana diperoleh ingat mati itu? Kalau orang itu ziarah kubur. Ziarah kubur kan tidak harus ke Wali Songo sana, ya. Kalau ke tetangganya nggak disebut ziarah, ya sama ziarah. Tidak harus urunan, nabung, sewa bis, itu malah banyak kemungkaran, kesyirikan, dan tidak ada sunnahnya. Nah, insyaallah ini yang kita bahas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.